Please, don't hurt him. Hai kabar kabarnya Pito, alhamdulillah. Setelah sekian lama saya bermeditasi dan berpikir apakah harus mengupload video atau tidak. Karena jujur ya, saya takut mengganggu puasa kalian. Tapi karena melihat respon kalian yang begitu hangat, untuk saya tetap upload lagi. Jadi saya turuti permintaanmu kawan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang begitu kontroversi dan sangat unik ya. Karena aktris di film ini hanya berakting tidur tanpa sepatah kata pun. Namun harus fugil dan tanpa busana selama pembuatan film ini dibuat. Waduh, dari awal sampai ending. Dan aktris cantik ini bernama Alwen Kelly. Cek aja IG-nya, cari aja Alwen Kelly di Google. Nanti muncul dah IG dan segala macamnya pokoknya. Siniat ini loh. Tapi selain keunikan dalam pemrosesan film, ternyata tersimpan ketegangan yang benar-benar bikin tegang. So, tanpa berlama-lama buat kalian jangan lupa bayar parkir dan tonton video ini sampai habis. Check this out. Di awal film kita akan diperlihatkan pada sebuah rumah yang banyak dikunjungi polisi di Gresham, Virginia, Amerika Serikat, di mana di rumah tersebut telah terjadi kasus pembunuhan. Sheriff yang ada di TKP menemukan 3 mayat yang dibunuh dengan cara tak biasa. Namun stafnya tiba-tiba menemukan 1 mayat perempuan dengan semangka mulus yang tergantung. Anehnya, mayat ini terkubur setengah badan dan tidak ada bekas luka sama sekali, yang berarti mayat tersebut bukan korban pembunuhan. Mayatnya juga nggak bisa diidentifikasi karena tidak memiliki sidik jari, sehingga para sheriff menyebutnya Jane Doe, yaitu sebutan untuk wanita yang nggak dikenal. Tapi ada satu lagi kejanggalan di TKP, nggak ada tanda-tanda barang dicuri dan nggak ada tanda-tanda ada orang yang menerobos masuk ke rumah. Malahan para petugas di TKP bilang para korbanlah yang berusaha kabur dari tempat tersebut. Scene lalu berpindah pada kedua orang pria, lebih tepatnya ayah dan anak, Tommy dan Austin, seorang ahli autopsi yang menjalankan bisnis mereka di ruang bawah tanah dan sekarang sedang mengautopsi korban kebakaran. Tommy mengajarkan Austin untuk memperhatikan secara detail dalam menganalisa hasil autopsi. Tommy lalu meninggalkan Austin sendirian untuk membereskan tempat itu. Tak lama setelah itu, Austin seperti mendengar bunyi misterius, lalu segera mencari sumber suara. Dan tiba-tiba ternyata itu adalah Emma, kekasih Austin yang paling bohai. Emma di sini juga kepo dengan melihat-lihat sekeliling ruangan tempat Austin bekerja yang sebenarnya dilarang. Saking keponya, dia juga ingin melihat para mayat yang telah diautopsi. Austin pun menolak keinginan kekasihnya tersebut. Lalu tiba-tiba muncullah Tommy dan mengizinkan Emma untuk melihat mayat tersebut. Emma akhirnya dengan dakdikduk cerot melihat 2 mayat dan menyadari kalau ternyata salah satu mayat diberi lonceng. Lalu menanyakan ke Tommy, buat apakah lonceng ini? Lalu Tommy pun menjelaskan bahwa lonceng tersebut untuk berjaga-jaga jikalau mayat itu terbangun. Dengan sedikit ketakutan, Emma dan Austin segera keluar dari ruangan tersebut untuk nonton bioskop dan mantap-mantap. Tapi mereka malah ketemu sheriff yang membawa mayat Jane Doe dan meminta Tom untuk segera mengautopsi hari ini, lalu segera memberikan hasilnya besok pagi karena para wartawan telah banyak bertanya tentang hal ini dan sheriff pun tidak mengetahui penyebab kematian sang Jane Doe. Lalu Austin mengajak Emma ke lantai atas dan berkata bahwa dia belum berani untuk memberitahu ayahnya bahwa telah berencana untuk pindah dan melakukan hal lain dalam hidupnya, sekaligus tak mau meneruskan bisnis keluarganya sebagai penjaga mayat. Emma lalu segera ngajak Austin genjotan, tetapi karena merasa bersalah tentang rahasianya, Austin pun memilih tetap tinggal dan membantu ayahnya untuk mengautopsi Jane Doe, lalu memberitahu pada Emma untuk kembali beberapa jam dan tititku akan milikmu seutuhnya. 11 o'clock, I'm all yours, I promise. And don't smile, because a smile means yes, Know what's in there.
Now you're gonna blow your whole game. What? Kemudian, Austin segera kembali ke kamar mayat dan membantu mengatopsi Jendo. Mereka mengatopsi mayat seperti biasanya. Mayat diletakkan di meja biliar dan kamera dinyalakan untuk merekam semua yang mereka lakukan. Tapi baru awal, keanehan mulai terjadi. Dari suara radio yang berubah menjadi creepy hingga berita yang menyiarkan bahwa akan terjadi hujan yang begitu kencang dan badai yang begitu dahsyat. Benar saja, hal itu benar-benar terjadi. Badai datang dan mematikan daya lift ruangan bawah tanah, sekaligus telah merobohkan pohon yang menimpa pintu di ruangan bawah tanah. Namun mereka menghiraukannya dan tetap melanjutkan autopsi dengan membongkar semua organ tubuh mayat Jendo untuk mengetahui tentang bagaimana mayat ini bisa meninggal. Mereka awalnya menemukan tanah gambut di kuku Jendo. Mereka juga memperhatikan bahwa tidak ada luka sekecil pun di tubuh luarnya. Tapi setelah memeriksa bagian dalam tubuhnya, mereka sangat dibuat kaget karena mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Jikalau bagian dalam tubuhnya telah hancur, seperti pergelangan tangan dan kaki patah, lidah terpotong, gigi hilang, paru-paru yang terbakar parah, dan organ-organ dalam dengan banyak luka tusukan. Alhasil semakin bingunglah mereka dibuat mayat ini. Bagaimana bisa luka internal yang begitu parah tapi tak meninggalkan sedikit pun luka eksternal. Selain itu, semakin mereka mengungkap kematian Jendo, hal aneh semakin banyak terjadi. Dimulai dari kucing mereka yang tiba-tiba terluka secara misterius, hingga listrik yang tiba-tiba padam. Dan parahnya, para mayat yang telah hilang dari lemari penyimpanan. Mereka dengan penuh ketakutan melanjutkan autopsi mayat tersebut, lalu menemukan gigi Jendo yang terbungkus di sebuah kain dan berada di lambung Jendo yang bertuliskan angka Romawi. Dan mereka dikagetkan dengan simbol-simbol tato yang berada di bagian dalam kulitnya. Kok bisa? Dan tiba-tiba lampu di kamar mayat meledak sehingga mereka pun berlari berhamburan keluar dari kamar mayat, lalu masuk ke kantor Tommy untuk mencari tempat yang aman. Setelah sampai, mereka langsung mengunci pintu dan tiba-tiba mereka mendengar suara lonceng mayat yang kabur dari ruang penyimpanan. Tak hanya di situ, sesuatu yang berada di dalam kantor pun mulai menyerang Tommy, yang akhirnya membuat Tommy terluka parah. Dad! Dad? Lalu Austin memutuskan kembali ke ruangan autopsi untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Kemudian mereka di sini memutuskan membakar Jendo agar semua ketakutan ini berakhir. Tetapi api tersebut malah semakin membesar dan membakar seisi ruangan. Tapi untungnya api berhasil dipadamkan, dan melihat bahwa tubuh Jendo tidak terbakar sama sekali, bahkan rambutnya. Lalu tiba-tiba mereka kembali mendengar suara lift dan langsung bergegas kembali ke lift tersebut sambil terus diikuti mayat-mayat gentayangan tadi. Ketika mereka sampai di lift, tiba-tiba lift macet dan salah satu mayat mulai menyerang mereka. Lalu Tommy dengan sigap mengayunkan kapak ke mayat tersebut, dan faktanya mayat itu sebenarnya adalah Emma, gadis rabi lempit yang tak bersalah apa-apa. Sontak Austin di sini tak mampu menahan emosinya hingga air mata tak henti-henti menetes dari wajah Austin. Oh my God.
Lalu mereka menyadari bahwa ini semua hanya halusinasi yang disebabkan oleh Jendo dan meminta maaf pada Austin. Mereka lalu bersama-sama kembali ke ruang autopsi untuk menyelesaikan semua masalah ini. Di sini Tommy memotong tengkorak Jendo dan Austin yang mengecek isi otak Jendo. Lalu terkuaklah fakta yang begitu mengejutkan, jika sebenarnya Jendo adalah korban dari ritual eksekusi penyihir. Padahal Jendo sebenarnya bukanlah penyihir, dan semua proses eksekusi ini malah menciptakan penyihir jenis baru yang tak pernah bisa dimusnahkan, walaupun dikubur ratusan tahun, dibakar, dan bahkan ditusuk ratusan kali. Dan Tommy mengungkapkan bahwa Jendo di sini ingin balas dendam atas semua yang mereka lakukan pada kita. Lalu terjadilah serangan para mayat yang berusaha masuk ke ruangan mereka. Dad? Dan Tommy kemudian berbisik pada Jendo untuk mengatakan, "Ambillah ragaku tapi jangan sakiti anakku." Seketika suasana menjadi hening dan terlihat semua luka pada tubuh Jendo berpindah ke tubuh Tommy yang membuatnya begitu kesakitan. Tommy lalu dengan memohon meminta Austin untuk membunuhnya dengan segera agar mengakhiri segala penderitaan ini. Setelah Austin membunuh ayahnya, lampu tiba-tiba kembali menyala dan badai tampak berhenti. Suasana menjadi tenang, lalu terdengar suara sheriff yang memanggil namanya dan mengatakan telah menyingkirkan pohon yang menghalangi pintu ruangan bawah tanah. Burke. Austin lalu dengan sigap menaiki tangga dan berusaha membuka pintu itu. Tetapi semua yang didengar Austin hanyalah halusinasi saja. Dan tiba-tiba Austin harus tewas karena terjatuh dari tangga. Keesokan harinya terlihat cuaca yang begitu cerah dan kabar di radio mengatakan hari sangat cerah sudah 4 hari ini. Lalu sheriff dan para stafnya datang, kemudian melihat semua tubuh Emma, Austin, dan Tommy yang tergeletak tanpa nyawa, sedangkan pentil Jendo masih utuh, tak tergores sedikit pun. Lalu saking bingungnya sheriff memutuskan untuk menyingkirkan mayat Jendo dari wilayahnya, dan scene ditutup dengan polisi yang membawa mayat Jendo dan mengalami gangguan seperti yang dialami Tommy dan Austin. Just open up your heart and smilers never open up your heart and let the. Dan film pun tamat. Gimana saudara-saudara, apakah sudah deg-degan apa belum nih? Filmnya mantep kan, penuh dengan jump scare yang bikin otak refresh gitu ya. Maaf ya kalau lemes soalnya lagi puasa. Saya record suara ini jam 10 siang, jadi masih pas haus-hausnya lah ya. Jadi maaf banget pokoknya kalau lemes. Jujur saya pribadi udah lama nggak dapet asupan horor yang bener-bener horor gitu ya. Dan walaupun ada sedikit vulgarisme, tapi tetap nggak menghilangkan sisi horor di film ini. Dan saya mau ngucapin terima kasih banyak udah nonton, apalagi like dan subscribe. Saya doakan puasanya lancar dan dilimpahkan rezeki ya. See you dan salam Ramadan. Salam, I love you so much.